kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Anita Rizkyana Ampun, saya Safitra Andika, saya Nana Raida, saya Rano Santoso, dan saya Nita Hidayanti. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan aplikasi bioteknologi mikroba untuk produksi pigmen warna pada produk pangan. Selamat menyaksikan! Warna merupakan atribut mutu yang menentukan baik dari impresi, daya tarik, maupun penerimaan konsumen terhadap pangan fungsional. Nah, di era modern ini, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan itu sangat meningkat, sehingga penggunaan warna alami itu menjadi alternatif yang sangat diminati, hingga terdapat pengurangan dalam penggunaan pewarna sintesis. Dalam bidang bioteknologi pangan, mikroorganisme memiliki peran penting dalam menghasilkan maupun mempertahankan warna alami pada pangan. Namun, tidak semua mikroba berfungsi sebagai penghasil pigmen. Sebagian mikroba justru berperan sebagai agen fermentasi yang memodifikasi lingkungan sehingga warna alami bahan pangan menjadi lebih stabil dan menarik. Pada video ini, kami akan membahas peran Lactobacillus plantarum 1 dalam es krim simbiotik berbahan bengkuang dan buah naga merah, kemudian membandingkannya dengan dua mikroorganisme lain yang menghasilkan pigmen secara langsung, yaitu Monascus purpureus dan Rhodocus sp. Jurnal yang kami gunakan berjudul Pemanfaatan Lactobacillus plantarum 1 dalam pembuatan es krim simbiotik dari bengkuang dan buah naga merah. Tujuan penelitian ini untuk menentukan strain Lactobacillus plantarum 1 yang paling sesuai dalam pembuatan es krim dengan mutu terbaik. Mikroorganisme yang digunakan adalah bakteri asam laktat probiotik Lactobacillus plantarum 1 dengan menggunakan 3 strain yang berbeda, yaitu RN1 strip 23 12 1 dan RN2 strip 53 serta RN2 strip 12 11 2. Substrat utama yang digunakan terdiri dari sari bengkuang sebanyak 61,02 gram dan sari buah naga merah sebanyak 6,78 gram. Formulasi ini juga ditambahkan susu full cream, whipped cream, gula pasir, kuning telur, dan CMC sebagai penstabil. Bengkuang berfungsi sebagai sumber prebiotik karena mengandung inulin yang dapat mendukung pertumbuhan bakteri probiotik. Sementara itu, buah naga merah berperan sebagai sumber pigmen alami yang memberikan warna keunguan pada produk. Proses fermentasi dilakukan dengan menambahkan kultur bakteri sebanyak 5% ke dalam adonan dan diinkubasi selama 6 jam dengan menggunakan suhu 37 derajat Celcius. Setelah proses fermentasi selesai, adonan dibuka selama 24 jam dan menghasilkan adonan es krim simbiotik. Kemudian es krim ini diperoleh dari perlakuan RN1 strip 23 12 1 yang paling disukai oleh panelis. bakteri Lactobacillus plantarum 1 sama sekali tidak menghasilkan pigmen warna baru. Warna merah pada produk es krim dihasilkan dari ekstrak buah naga merah. Nah, ternyata buah naga merah menghasilkan pigmen antosianin dan betalain. Selama proses fermentasi, bakteri menghasilkan asam laktat sebagai produk utama metabolisme. Peran bakteri dalam penelitian ini adalah melakukan fermentasi terhadap gula yang terdapat dalam adonan es krim. Selama proses fermentasi, bakteri menghasilkan asam laktat sebagai metabolisme produk utama. Akumulasi asam laktat menyebabkan peningkatan ion, sehingga nilai pH menurun dari sekitar 5,90 menjadi 4,41. Nah, penurunan pH ini sangat penting karena pigmen antosianin dan betalanin sangat sensitif terhadap perubahan kondisi asam dan basa. Nah, pada kondisi asam, struktur pigmen mengalami protokonasi dan membentuk struktur yang lebih stabil yang dikenal sebagai kation flavellum. Bentuk inilah yang menghasilkan warna merah muda keunguan yang lebih cerah dan menarik. Jadi, mekanisme yang terjadi bukan biosintesis pigmen, melainkan biomodifikasi lingkungan kimiawi melalui fermentasi sehingga pigmen alami buah naga menjadi lebih optimal dan stabil. Untuk memperkuat analisis, kami membandingkan jurnal utama dengan 2 jurnal lain yang menggunakan mikroba berbeda untuk menghasilkan warna pangan. Jurnal pembanding pertama menggunakan kapang Monascus purpureus. Berbeda dengan Lactobacillus plantarum, kapang ini menghasilkan pigmen merah secara langsung melalui metabolisme sekundernya.
Pigmen yang dihasilkan Monascus purpureus berupa monascorubin dan rubropuntatin yang dimanfaatkan sebagai pewarna alami berbagai produk pangan. Jurnal pembanding kedua menggunakan bakteri laut Rhodococcus sp yang menghasilkan pigmen karotenoid berwarna kuning hingga orange sebagai bentuk pelindungan terhadap radiasi ultraviolet. Dari ketiga jurnal tersebut, terlihat adanya dua mekanisme yang berbeda. Pada Monascus purpureus dan Rhodococcus sp, warna dihasilkan melalui biosintesis pigmen secara langsung. Nah, sebaliknya, pada Lactobacillus plantarum 1, warna diperoleh melalui biomodifikasi lingkungan fermentasi. Keunggulan dari sistem biomodifikasi adalah mampu menghasilkan produk fungsional yang mengandung probiotik sekaligus mempertahankan warna alami bahan pangan. Namun, kelemahannya, stabilitas warna sangat bergantung pada kondisi pH. Teknologi biomodifikasi warna berbasis bakteri asam laktat memiliki peluang besar pada industri pangan modern. Saat ini, konsumen semakin menyukai produk dengan konsep clean label, yaitu produk yang menggunakan bahan alami tanpa minim bahan tambahan sintesis. Kombinasi fermentasi probiotik dan pigmen alami dari buah naga merah dapat diaplikasikan pada berbagai produk seperti yogurt, es krim simbiotik, minuman fermentasi, kefir, dessert susu, maupun produk pangan fungsional lainnya. Selain meningkatkan nilai kesehatan, teknologi ini juga mampu memperbaiki kualitas sensorik, terutama pada warna dan cita rasa produk. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa mikroorganisme memiliki dua mekanisme utama dalam aplikasi pewarna alami pangan. Mekanisme yang pertama adalah biosintesis pigmen, yaitu mikroba menghasilkan pigmen secara alami, seperti Monascus purpureus dan Rhodococcus sp. Mekanisme kedua adalah biomodifikasi pigmen, di mana mikroba membantu menstabilkan dan meningkatkan tampilan warna alami selama proses fermentasi. Contohnya, Lactobacillus plantarum pada produk es krim simbiotik buah naga. Teman-teman, sekian video yang telah kami tampilkan dari kelompok 4. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.